kita lanjutkan untuk bahasan subbab dari bab yang pertama adalah momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi dengan simbol tau. Kalau kita bicara di dalam analogi gerak linear dan gerak melingkar, massa M analoginya dengan momen inersia I. Kemudian kalau di gerak linear, F gaya akan analoginya di gerak melingkar adalah tau atau torsi. Nah, kita tadi sudah bahas masalah poros ya. Kalau kita berbicara di dalam untuk daun pintu, maka porosnya adalah engsel ini. Nah, andai kata kita mengambil pada posisi yang ini saja. Nah, ini berarti poros atau engsel. Biasanya kita simbolkan dengan huruf P juga boleh, titik P ataupun O gitu kan. Poros ya. Kemudian R-nya atau L-nya lengannya adalah ini. Sama. Gini. Nah, andai kata kita berikan gaya tepat di engsel sana, berapapun gayanya, maka tidak akan menyumbang efek putar. Nggak akan. Efek putarnya nggak ada. Karena gaya yang kita berikan tepat di poros. Nah, bagaimana kalau kita berikan gaya yang sama tapi pada posisi yang berbeda? Taruh ini panjangnya lengan dari daun pintu ini, lebarnya 50 cm. Maka dengan gaya yang sama, sebutlah dorongan 50 Newton ya. Kalau tepat di poros, torsinya 0. Kemudian kalau di ujung dengan di tengah, berbeda ataukah sama? Jawabnya adalah berbeda, karena efek putarnya akan lebih besar yang di ujung sana dengan gaya yang sama. Nah, bagaimana yang terjadi andai kata gayanya tidak tegak lurus, miring ke sana ya. Misal ini adalah panjangnya setengah meter dari poros ini. Maka kalau kita berikan gaya yang tegak lurus, gayanya misalkan 10 Newton. Kemudian porosnya atau lengannya adalah 50 cm atau setengah meter. Berarti nanti torsinya adalah tau sama dengan F kalikan R-nya atau L-nya. Kalau tegak lurus berarti R panjangnya lebarnya daun pintu akan sama dengan daripada L, sama. Jadi tau sama dengan F 10 Newton kalikan setengah. Satuannya adalah Newton F, kemudian panjangnya lengan adalah meter, sehingga kita akan dapatkan taunya adalah 5 Newton meter. Bagaimana kalau posisi daripada dorongnya itu separohnya? Tentu saja nanti nilainya separuh dari yang tadi, menjadi 2,5 Newton meter. Jadi semakin jauh lengannya, maka torsinya, efek putarnya semakin besar. Ini kalau tegak lurus. Jadi langsung aja dikalikan bahwa tau sama dengan F kalikan R, atau tau sama dengan F kalikan L. Jadi kalau R akan menjadi L lengan kalau R-nya tegak, kalau F-nya tegak lurus dengan R. Nah, bagaimana kalau posisi daripada F-nya membentuk sudut alfa ke sana miring? Apakah taunya sama dengan F kalikan L atau F kalikan R? Tidak, karena ada sudut kemiringannya, maka besarnya yang tegak lurus tadi, efek putar dari F yang tegak lurus ke sana, dengan kita dorong posisinya F yang membentuk sudut alfa,
maka akan lebih besar yang tegak lurus. Karena kalau yang sudut alfa F-nya maka akan menjadi tau sama dengan F kalikan R sinus alfa. Ya. Sehingga kalau banyak sekali gaya yang bekerja pada batang ini ya terhadap porosnya, posisi gaya macam-macam ada F1, F2, F3 dan seterusnya, maka akan berlaku hampir sama dengan penjumlahan dari sistem momen inersial. Jadi tau sama dengan tau 1 plus tau 2 plus tau 3 dan seterusnya. Dengan tau 1 adalah F R sinus alfa sebagai rumusan umum. Dan yang penting lagi adalah berputarnya. Kita akan ambil tanda antara berputar yang searah jarum jam atau yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau putarannya berlawanan arah jarum jam, maka torsinya adalah bertanda positif, berlawanan, ya, berlawanan. Kemudian kalau berputarnya benda searah jarum jam, kita kasih tanda negatif. Ya. Tanda ini tidak harus mutlak ya. Yang penting kita kesepakatan saja dalam satu sistem bahwa kalau putarannya berlawanan bertanda positif, kalau searah bertanda negatif. Itu pembahasan masalah torsi. Kemudian bahasan yang berikutnya di video berikutnya. Oke.